Bersalam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, seperti biasa kita berdoa. Kita bikin doa. Terima kasih. Cek dengan dulu. Dan ini Felicia Pailo. Hadir, Pak. Suci Sri Carla. Hadir, Pak. Gleason Dwi Fani. Hadir, Pak. Annabella. Hadir, Pak. Wirastri Mesia. Pak. Cheryl Octavia. Hadir, Pak. Joshua Tristan Mercy. Hadir, Pak. Aditya Jordi. Hadir, Pak. Leslina Perin. Alfa Daun Sakit. Dan di Irawan Alfa juga. Berarti dua orang tidak hadir. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita berdiri. Saya stretching dulu. Jauh stretching. Kalau saya bilang hitam, begini tangannya. Kalau saya bilang hitam, turun. Kalau hijau, naik. Depan. Ya, begini posisi dulu. Kapan saya bilang hitam, turun. Hijau, naik. 1, 2, 3. Hijau. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Ya udah, berarti semua sudah. Masuk dalam pelajaran saat ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita mau capai, yaitu kita dapat mengenal kondisi geografis daerah kita. Kondisi geografis daerah kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Siapa tahu pelajaran minggu lalu? Masih diingat? Tentang pertumbuhan manusia. Sekarang kita masuk dalam pelajaran bab 6 Indonesia Kekaya Raya. Jadi sekarang kita akan bagi dalam 2 kelompok. Digeser mejanya dulu. Dibagi dalam 2 kelompok. Kalau yang ini siapa tahu? Ya? Ini? Besar turun. Ah?
Australia. Namun Australia ini sudah tidak masuk dalam wilayah Indonesia. Jadi Indonesia yang terdiri dari, ya kan tahu, daerah 40.000 pulau di Indonesia. Pulau. Utara kan di sini. Mata anginnya utara, timur, selatan, barat. Berarti barat sebelah sana, utara, timur, selatan. Kalau posisi kita di sini, di situ di mana? Jadi spesifiknya, di sini posisi Sulawesi Barat. Kita berada di Sulawesi Barat. Jadi posisi kita di sekitar sini. Judulnya. Jadi sekilas kita melihat, dapat mengetahui bahwa ini adalah peta ini ketika kita melihat ada judulnya, dan judulnya kita dapat membaca bahwa ini adalah peta Indonesia. Karena bukan cuma peta Indonesia yang ada juga peta khusus Sulawesi saja, ada peta khusus Kalimantan saja, tergantung kita melihat judulnya. Kalau ada peta begini saja, berarti ini peta apa? Petanya khusus Sulawesi. Jadi peta dikenali dengan melalui judul peta itu. Setiap 1 cm pada peta ini, misalnya dari keseluruhan wilayah Indonesia ini diukur ke sana berapa sentimeter, dipaham? Dari setiap 1 cm itu sebanding dengan 1.470.000 cm ukuran aslinya. Dipaham? Dari setiap 1 cm ke sana sebanding dengan 1.470.000 cm di ukuran yang sebenarnya. Dapat pahami? Jadi bayangkan saja kalau baru ini saja sudah 1.740, 7.740, sampai ke sana kan berapa? Paham? Garam itu diambil dari air laut. Apalagi? Ikan. Ya, dari berbagai jenis ikan. Ada banyak jenis ikan yang kita dapatkan dari laut. Ya. Jadi ikan-ikan yang biasa dibeli mama di pasar, bermacam-macam jenisnya. Ada ikan apa? Ikan cuin. Ikan apa lagi? Tembang. Apa lagi? Ya? Ikan kering. Ikan teri. Penja dalam istilah kita penja. Ikan apa lagi? Ya? Ikan layang. Kalau ikan bulu tidak didapat dari laut. Ya. Jadi kalau ikan bulu itu didapat dari tambak-tambak pengusaha, dibuat semacam kolam, sama halnya dengan ikan mas, dibuatkan tambak, juga didapat dari laut. Terus apa lagi? Selain dari jenis ikan, apa lagi? Ya? Terumbu
dapat dijual untuk bahan makanan. Terus apa lagi? Kemudian poin kedua, memiliki sawah ladang dan kebun yang luas. Apakah masuk Indonesia? Ya, masuk. Berarti ciri ini juga masuk di wilayah negara Indonesia. Maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Apakah masuk Indonesia? Masuk. Ya. Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan. Ya, karena pakan ternak yang baik juga dapat dikaitkan hasil pertanian. Indonesia masuk? Masuk. Berarti dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia, wilayah Indonesia ini adalah negara maritim. Sekarang dengan sudah selesai? Sudah semua? Jadi untuk kelompok agraris perhatikan juga karena ya, kita hanya mengerjakan di bagian agraris tadi, otomatis setelah dibacakan oleh teman kita pekerjaannya, maka kita bisa dapat pahami tentang negara maritim yang menyangkut tentang negara maritim. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperoleh dari daerah Indonesia? Menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan serta hasil tanaman. Demikian hasil dari kami. Terima kasih. Jadi dari yang dihasilkan dari Indonesia dari negara maritim adalah tentu ikan-ikan dari laut, terumbu karang, garam, dan segala bentuk kekayaan alam yang terkandung dalam lautan. Termasuk cirinya sebagai negara maritim adalah memiliki armada yang ditugaskan khusus untuk menjaga wilayah bagian daerah lautan di Indonesia. Untuk skala tadi ya sudah benar, tetapi lebih jelasnya adalah untuk kita bisa melihat dan membaca keadaan pada peta itu, memperbandingkan antara besar peta itu dengan gambar yang sebenarnya, yaitu kemudian yang dihasilkan dari negara agraris tadi dari daratan adalah dibentuk tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan dari padi atau ladang dan juga dari ternak.
dari segala jenis ternak. Jadi sebenarnya ya cukup banyak ketika dituliskan satu persatu. Ya, tapi tidak muat, maka disimpulkan saja bahwa bisa menghasilkan yang hasil dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daratan dan dari kelompok maritim dulu. Pengetahuan baru yang dapat diketahui setelah mengikuti pembelajaran saat ini. Ya? Yang keras? Pengetahuan baru? Ya, malaikat. Kira-kira dari kelompok agraris, kira-kira apa pengetahuan baru yang bisa diketahui setelah mengikuti pembelajaran saat ini? Informasi umum dari data. Kelompok maritim masih bisa ditambahkan? Saya bisa tahu Indonesia termasuk negara agraris. Oke. Agraris masih mau ditambahkan? Bersaing? Ya? Bisa mengetahui? Kalau sudah tidak ada jawab, kita akhiri pelajaran saat ini dengan sebuah penugasan yang akan dikerjakan di rumah secara individu. Kita menggambar peta Indonesia. Menggambar peta Indonesia dilengkapi dengan seperti yang diuraikan tadi, ada arah mata anginnya, ada skalanya. Semakin lengkap gambar yang kita bikin, semakin tinggi juga nilainya nanti. Kalau misalnya kita bisa lengkapi sampai letak provinsinya, kalau misalnya kita bisa lengkapi sampai letak kabupatennya, itu akan lebih bagus lagi. Akan tetapi paling tidak di situ ada nama petanya, ada arah mata anginnya, ada skalanya, ada legendanya, ya termasuk juga cuplikan peta. Ya, terima kasih. Mengakhiri pelajaran ini kita kembali ke pelajaran kita, sehingga semua pelajaran yang telah kita pelajari hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pemikiran kita. Dari sebelum kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat belajar dengan baik. Kami mohon yang memberkati agar pelajaran ini boleh kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.